Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Tama Al-Fakih dengan NIM 4004062363051. Di sini saya akan membacakan rangkuman dari 3 video yang diberikan oleh dosen sebagai tugas mata kuliah Sistem Operasi Tenaga Listrik. Nah, kita langsung masuk ke materinya, itu kurva kemampuan dan sistem eksitasi generator sinkron. Lalu ada batas operasi aman, memahami capability curve. Definisi operasional kurva kemampuan adalah representasi grafis yang mendefinisikan batas-batas operasi yang aman bagi kombinasi daya aktif dan daya reaktif generator sinkron. Lalu fungsi kunci. Kurva ini memastikan bahwa generator beroperasi di bawah batas thermal dan magnetik yang diizinkan untuk menghindari kerusakan komponen seperti kumparan stator dan rotor. Lalu ada 4 batasan kritis operasi generator. Kurva kemampuan dipengaruhi oleh 4 batas utama yang harus diperhatikan operator untuk menjaga integritas mesin dan kestabilan sistem. Yang pertama, batas pemanasan stator. Dibatasi oleh arus stator maksimum. Arus stator yang aman biasanya dibatasi oleh suhu insulasi kumparan. Yang kedua, batas pemanasan rotor. Dibatasi oleh arus eksitasi maksimum arus medan yang mencegah kelebihan panas pada kumparan medan rotor. Yang ketiga, batas overfluxing. Dibatasi oleh tegangan terminal maksimum dan mencegah saturasi inti besi generator yang dapat terjadi pada kecepatan dan atau tegangan yang terlalu tinggi. Lalu yang keempat, ada batas kestabilan akhir. Menjaga sudut daya generator agar tidak terlalu besar, mencegah generator kehilangan sinkronisasi dengan sistem. Lalu eksitasi dan beban. Interaksi arus, eksitasi, dan daya reaktif. Kurva kemampuan menekan hubungan penting antara arus, eksitasi, dan daya reaktif. Arus eksitasi yang terlalu rendah menyebabkan generator menyerap daya reaktif berpotensi menuju kondisi instabilitas. Arus eksitasi yang terlalu tinggi menyebabkan generator menghasilkan daya reaktif yang berlebihan, beresiko melampaui batas thermal rotor. Operator yang menjaga arus eksitasi dalam rentang optimal untuk setiap titik beban daya aktif agar generator beroperasi secara stabil dan efisien. Peran krusial sistem eksitasi. Sistem eksitasi adalah jantung kendali tegangan generator. Fungsinya vital untuk memastikan tegangan keluaran tetap stabil dari perubahan beban. Fungsi yang pertama itu menciptakan medan magnet, menyediakan arus DC ke kumparan rotor untuk menghasilkan medan magnet yang diperlukan bagi industri tegangan. Lalu yang kedua, regulasi tegangan. Dikontrol oleh Automatic Voltage Regulator (AVR) untuk mempertahankan tegangan terminal generator pada nilai set point yang diinginkan. Yang ketiga, respon cepat. Harus merespon perubahan beban secara dinamis dengan cepat untuk mencegah fluktuasi tegangan yang dapat merusak peralatan yang terhubung. Lalu komponen utama, kontrol tegangan otomatis AVR. AVR bertindak sebagai otak dari sistem eksitasi, membandingkan tegangan aktual generator dengan tegangan referensi dan mengeluarkan sinyal koreksi. Kinerja dinamis AVR sangat penting dalam menjaga kestabilan sistem selama terjadi gangguan atau perubahan beban mendadak. 3 tipe utama sistem eksitasi. Teknologi eksitasi berkembang untuk meningkatkan keandalan dan responsivitas dengan 3 tipe utama yang umum digunakan di industri. Yang pertama, eksitasi DC. Yang kedua, eksitasi brushless. Yang ketiga, eksitasi statis. Lalu ada transformasi energi, proses dasar pembangkitan listrik. Listrik dihasilkan dari konversi energi kinetik atau thermal menjadi energi listrik.
sebuah proses yang melibatkan serangkaian langkah mekanik dan elektromagnetik. Sumber energi primer, bahan bakar fosil, energi air, angin, matahari, atau nuklir digunakan untuk menghasilkan energi termal atau mekanik. Lalu konversi mekanik, energi tersebut menggerakkan turbin, uap gas atau air, mengubah energi menjadi gerakan rotasi. Lalu pembangkitan listrik turbin terhubung ke generator yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengubah energi mekanik rotasi menjadi energi listrik. Lalu diversifikasi sumber energi. Evolusi sistem energi listrik didorong oleh kebutuhan untuk efisiensi yang lebih tinggi dan dampak lingkungan yang lebih rendah. Menyoroti pentingnya campuran energi. Yang pertama, sumber energi fosil, lalu tenaga air hidro, lalu energi terbarukan baru. Tantangan dan optimalisasi operasi generator. Untuk mencapai efisiensi dan keandalan maksimum, operator harus mempertimbangkan efisiensi konversi, dampak lingkungan, dan lokasi sumber daya. Yang pertama, efisiensi pembangkitan. Memastikan generator beroperasi pada titik terbaik di dalam capability curve untuk meminimalkan kerugian termal dan listrik. Yang kedua, pertimbangan lingkungan, mengelola emisi untuk pembangkit fosil dan memprioritaskan integrasi energi terbarukan untuk mengurangi jejak karbon. Yang ketiga, kestabilan dinamis, memastikan AVL dan sistem eksitasi dapat merespon gangguan secara cepat, menjaga ketegangan dan frekuensi sistem tetap stabil. Pemahaman mendalam tentang capability curve dan sistem eksitasi adalah kunci bagi operator modern untuk menjalankan pembangkit listrik yang aman, stabil, dan optimal. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.